Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Viral Anies Baswedan kecemplung got, netizen ramai-ramai ngakak. Deddy Siregar bikin orang Indonesia gembira itu sederhana. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Deddy Siregar menyampaikan sentilan atas insiden yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melansir dari laman Tribun News, Anies Baswedan sempat terperosok ke dalam got saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Koja, Jakarta Utara. Saat itu, Anies berkonsentrasi menyapa balik para warga yang melambaikan tangan kepada dirinya. Sehingga ia tidak sadar kakinya masuk ke dalam got. Anies sendiri membagikan kisah itu di akun media sosialnya. Tidak hanya terperosok, Anies menyebut sandal jepit yang ia kenakan juga putus dalam kunjungannya ke lapangan. Seolah tidak mempermasalahkan kejadian itu, Anies justru menyebut pengalamannya turun ke lapangan sebagai hal yang seru. Seperti yang terlihat di laman Twitter pribadinya, seraya menyertakan video pertemuannya dengan Mpok Aceh, Anies mengatakan, perjalanan seru tadi di sentra vaksinasi Tanah Merah kecebur got, ganti sandal jepit. Sandalnya putus. Sempat nyeker sampai dapat sepatu pinjaman. Lalu ke vaksinasi Bamus Betawi di Kemayoran, ketemu Mpok Aceh Nurseha yang baru divaksin. Ini pesannya untuk semua warga Jakarta. Deddy Siregar dengan nada satir meminta warganet untuk tidak menertawakan insiden yang menimpa Anies Baswedan. Dikutip pada Sabtu 11 September 2021, Deddy Siregar mengatakan, orang-orang ini emang jahat banget. Kalau Anies Baswedan pamer prestasi, nggak ada yang bicarain. Sekalinya dia kejeblos got, rame yang nyukurin. Yang sabar ya Pak Anies, supaya banyak yang bicarain Bapak. Gimana kalau Bapak jatuh ke got terus? Deddy Siregar menyindir Anies Baswedan ini. Bisa jadi, Anies terinspirasi untuk masuk got mengikuti apa yang pernah dilakukan Jokowi sebelum menjadi presiden. Kata Denny, sebenarnya Anies Baswedan itu terinspirasi Jokowi. Kalau Jokowi jadi presiden dengan masuk got, Anies pengen ikutan jadi presiden dengan kecemplung got. Denny juga mengatakan, pas ada yang teriak-teriak panggil namanya pastilah dadanya bunga. Akhirnya, gitu mungkin pikir Anies. Kata Deddy lagi, kalau dia, Anies Baswedan akhirnya keceblos got itu karena terlalu gembira. Memang, kinerja Pak Jokowi saat menjadi gubernur DKI Jakarta, kinerjanya tanpa menggunakan dua muka atau bermuka dua, seperti yang dilakukan oleh Anies. Dan kinerjanya Jokowi benar-benar nyata dan tertata. Diberitakan sebelumnya, beredar video viral saat momen gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terperosok keselokan. Peristiwa ini terjadi saat Anies selesai meninjau gerakan vaksinasi COVID-19 di Koja, Jakarta Utara. Video detik-detik Anies terjatuh itu dibagikan oleh akun Twitter @balarong. Hingga berita ini dipublikasikan, video tersebut sudah disaksikan 15.000 kali, 195 retweet, dan 270 disukai. Akun @balarong seperti dikutip dari wartakutalive.com pada Sabtu 11 September 2021 memberikan komentar "When kecebur got". Setelah itu, orang nomor satu di ibu kota ini merespon teriakan warga tersebut dengan melambaikan tangannya. Beruntung, sejumlah petugas dengan sigap langsung menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Sementara itu, sebagian warganet lainnya justru menuliskan komentar kocak mengenai video tersebut. Salah satu warganet juga memberikan komentar, sudah jatuh baru ngomong hati-hati. Warganet lain juga ikut menimpali, setelah gotnya kenapa ada di situ? Siapa yang naruh got di situ? Celetuk warganet yang lain. Melihat situasi ini, saya hanya khawatir. Apalagi membaca bahwa beberapa hari ini daerah Jakarta akan diguyur hujan lagi, yang kemungkinan diikuti hujan di daerah-daerah sekitar yang kerap mengirimkan air berlimpah secara gratis lagi. Jangan-jangan Jakarta bisa banjir nih. Entah karena hujan yang mengguyur dari langit di atas Jakarta, maupun air kiriman dari daerah hulu, termasuk Bogor tentunya. Warga Jakarta masih membutuhkan kepemimpinan beliau, meski tidak jelas juga program dan hasil kerjanya kalau sudah urusan hujan, normalisasi sungai, dan penanganan banjir. Tapi nggak apa-apalah, beliau harus dijaga agar jangan sampai kenapa-kenapa. Karena Formula E masih belum jadi digelar, uangnya juga masih belum jelas pertanggungjawabannya. Beliau juga butuh fisik dan mentalitas yang kuat kalau urusan kelebihan bayar. Nanti mendadak diperkarakan oleh KPK. Lalu mulai ada panggilan demi panggilan yang harus dipenuhi oleh pilihan JKT58 itu. Makanya jangan sampai kelelep ya Pak, setidaknya tunggu sampai masa jabatan Anda berakhir. Begitulah, kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal.
antara HUT Demokrat ke-20 dan digusurnya rumah Rocky Gerung. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sudah tahu kan Candi Hambalang? Ya, sudah saatnya mungkin Candi Hambalang warisan Pak SBY berpenghuni manusia. Karena selama ini sejak ditetapkan menjadi warisan bangunan tidak bernilai yang tidak bisa dilanjutkan lagi karena duitnya digarong semua semasa pemerintahan SBY, maka bangunan itu mangkrak hingga sekarang. Bagaimana tidak bernilai? Mega proyek ini dibangun di atas kondisi tanahnya rawan bencana. Tercatat di akhir tahun 2011 terjadi amblasnya konstruksi beberapa bangunan di Hambalang. Jadi di samping dikorupsi, proyek Hambalang itu juga berpotensi mengalami bencana suatu waktu. Sehingga saya katakan bahwa pembangunan mega proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional Hambalang di Bogor, Jawa Barat itu tidak bernilai. Jadi sia-sia lahan seluas 32 hektar itu dilanjutkan, sehingga akan menjadi warisan yang tidak berpenghuni semenjak tahun 2012. Nah, siapakah orang yang berpotensi menjadi penghuni Hambalang setelah sekian lama hanya berpenghuni makhluk halus? Menurut Bang Ruhut Sitompul, orang yang tepat adalah orang yang sering mengucapkan kata dungu kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Bang Rocky? Ya, Rocky Gerung alias RG, orang yang selalu mengatakan dirinya sang profesor ini tersangkut masalah yang sangat-sangat menggambarkan dirinya sendiri. Masa seorang profesor menggarap lahan yang bukan miliknya sendiri? Sungguh politik dungu, bukan? Sebagaimana menjadi viral, Rocky Gerung yang selalu meraung-raung ini mendapat somasi dari PT Sentul City terkait masalah lahan. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumah. Hal itu disampaikan oleh pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar. Melansir dari Detik, dia mengatakan ada 2 surat somasi yang dikirimkan oleh Sentul City ke Rocky Gerung. Isinya menurut Haris Azhar, meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagaimana menjadi viral, Rocky Gerung yang selalu meraung-raung ini mendapat somasi dari PT Sentul City terkait masalah lahan. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumah. Hal itu disampaikan oleh pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar, melansir dari Detik. Dia mengatakan ada 2 surat somasi yang dikirimkan oleh Sentul City ke Rocky Gerung. Isinya, menurut Haris Azhar, meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Somasi itu diterima oleh Rocky Gerung pada 28 Juli dan kedua pada 6 Agustus. Haris Azhar mengatakan pihaknya telah membalas somasi tersebut. Pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kata Haris, sudah diterima, kira-kira 3 minggu yang lalu. Pihaknya sudah balas. Masih disomasi lagi, pihaknya balas lagi, dan pihaknya laporkan ke BPN. Ia sudah serahkan ke BPN. Tanya saja sama Pak Sofyan Jalil atau Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Haris Azhar mengatakan tidak hanya Rocky Gerung yang diminta mengosongkan tanah tersebut. Dia menyebut tetangga Rocky Gerung juga diminta melakukan hal yang sama. Dari keterangan si Haris Azhar, pembela yang salah ini jelas dia katakan bahwa tanah yang ditempati Rocky Gerung itu memang belum ada sertifikatnya. Dia menyebut Rocky adalah pihak yang berhak akan tanah itu. Lah, dari mana dia berhak? Orang tidak ada sertifikat tanahnya. Yang berhak memang adalah PT Sentul City. Jika memang tanah itu adalah milik mereka yang kosong selama belasan tahun, sehingga ada pihak ketika yang memperjualbelikan tanah itu dan Rocky Gerung salah satu yang tergiur dan langsung membelinya, mumpung murah gitu. Ah, emang dungu ya? Saya setuju dengan Bang Ruhut Sitompul yang menyarankan agar Rocky Gerung yang meraung-raung ini meminta kepada para petinggi Demokrat agar memberi izin untuk tinggal di Hambalang dan juga memfasilitasi dirinya selama hidup di sana. Di sisi lain, bertepatan dengan penggusuran rumah Rocky Gerung, Demokrat merayakan kabar bahagia. Entah mereka bermaksud syukuran atas nasib tragis yang menimpa Gerung atau yang lain, yang jelas momennya sangat bertepatan. Padahal sesama oposisi harusnya malu bersukacita di atas penderitaan temannya. Tapi itulah yang namanya politik. Tidak ada yang abadi. Saat ini bisa jadi berteman mesra, besok ketika temannya susah, malah pura-pura lupa. Bisa jadi, Demokrat membuat proyek Hambalang tersebut untuk tempat tinggal Rocky Gerung yang sengaja nggak diselesaikan agar dapat direnovasi oleh si Rocky.
Dan setelah menunggu dan mencari waktu yang tepat, akhirnya Demokrat mengadakan syukuran atas apa yang menimpa Rocky yang juga bertepatan dengan HUT Demokrat ke-20. Partai berlambang mirip logo Mercy itu juga memberikan penghargaan kepada 35 tokoh, termasuk penghargaan capaian seumur hidup atau Lifetime Achievement untuk Ketua Majelis Tinggi Partai SBY. Tercatat sudah 2 kali SBY menerima penghargaan ini. Luar biasa sekali everybody. Bagaimana menurut Anda?